Terima kasih Bu Mantri atas waktunya memberikan kesempatan buat saya untuk sedikit berdiskusi dengan Ibu di PTD SD Negeri 4 Kujangsari. Bagaimana kabarnya Bu Mantri? Alhamdulillah sehat, baik, tetap semangat. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua Amin, diberi amin, kesehatan. amin, amin. Kebetulan ini Bu Kepala nih, saya hari ini akan melakukan wawancara kepada Ibu dalam ranah tugas saya sebagai salah satu CGP Angkatan 6 di Kota Banjar. Jadi ada beberapa hal nanti ya saya pengen tahu lah, jadi keberadaan tentang di SD 4 Kujangsari, khususnya yang menyangkut tentang nanti pertanyaan-pertanyaan yang akan saya sampaikan. Barangkali Bu Kepala ini siap membantu kan? Insya Allah semampu saya akan bantu. Kalau bisa saya jawab, tidak bisa dihutan. Oh gitu ya Bu Kepala ya, terima kasih ya sebelumnya. Nah, ini Bu Kepala yang pertama nih, selama ini gitu kan pastinya kalau di sekolah itu kan pasti ada kasus lah gitu kan, atau masalah gitu ya, baik masalah itu tentang siswa ataupun tentang guru gitu kan, atau tentang masyarakat sekitar. Nah di sini gitu di UPTD 4 Kujangsari, Ibu Kepala ini bagaimana sih cara mengidentifikasi kasus-kasus itu gitu kan? Jadi sebenarnya kalau kasus sih banyak ya. Ya. Tapi kan ada kasus yang sangat menonjol ya. Tentunya kami di sini akan melihat dari berbagai sisi tentang kasus tersebut ya. Jadi setiap kasus pasti ada latar belakangnya ya, apa itu yang terjadi gitu. Jadi kami bekerja sama dengan guru di sini untuk melihat, mengidentifikasi kasus-kasus tersebut ya. Jadi tidak begitu ada kasus langsung dibuatkan seperti itu ya, dibuatkan atau gimana memberi tindakan dan sebagainya. Jadi ada maksudnya. Jadi dilihat dulu jenisnya kasus seperti apa, apakah itu dilema etika, apakah itu rujukan moral ya Bu Kepala ya. Nah selanjutnya, bagaimana Ibu Kepala dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini Bu gitu kan. Terus kasus itu misalnya kan ada dua kasus gitu kan, yang sama-sama benar, terus ada sama-sama mengandung nilai kebajikan misalnya kan. Jadi ada satu kasus tapi yang ini merasa benar, yang ini merasa benar. Nah bagaimana nih istilahnya Ibu mengambil keputusannya? Di sini tentunya kami berkoordinasi ya dengan stakeholder di sini kan. Ada komite ya, komite ada pengurusnya gitu kan. Jadi mereka diajak. Jadi tidak sekolah itu langsung mengambil keputusan sendiri, karena kan kita kan kerjasama dengan komite sebagai wakil dari orang tua gitu. Jadi melibatkan stakeholder yang dari sekolah ya Bu ya gitu kan. Nah selanjutnya Bu, prosedur seperti apa sih yang biasa Ibu lakukan selama ini? Jadi prosedurnya tentunya kita bermusyawarah dulu ya dengan guru-guru. Ya seperti tadi dalam pertanyaan pertama, kita kan harus tahu akar permasalahannya seperti apa, identifikasi tersebut. Nah itu nanti akan sebagai koordinasi memecahkan masalahnya seperti apa. Seperti di sini kan ada kasus ya, tentang anak ya, yang dimunculkan di sini memang dari kemarin. Kelas, ada satu kelas yang sangat istimewa gitu. Di satu anak mungkin ya? Satu anak atau kelasnya? Ini ada berkelompok gitu ya. Ada satu kelompok anak gitu ya, mereka seperti pengikut atau geng lah istilahnya gitu. Sehingga sampai ada satu anak yang trauma ya, karena dilema dari grup tersebut. Traumanya tidak mau ke sekolah atau seperti apa? Tidak mau ke sekolah. Nah dari kasus itu nih, Ibu dalam mengambil keputusannya itu kan dilema etika ya Bu ya, Iya, dilema etika gitu. Karena Ibu mengambil keputusannya itu yang Ibu anggap efektif itu kemarin, itu seperti bagaimana Bu? Untuk
yang pertama ya kita kan tentunya pertama kita mengadakan visitasi ya. Kompisit gitu ya. Kompisit ya ke orang tuanya gitu. Bagaimana cerita dari anak tersebut, kenapa sampai tidak sekolah, apa pendapat dari orang tua gitu. Jadi melakukan tindakan langsung, berarti home visit, langsung mendatangi ke rumahnya si anak masing-masing ya Bu ya gitu. Jadi masing-masing orang tua otomatis ibu sebagai kepala sekolah bisa menugaskan guru nanti mendapatkan informasi dalam menyelesaikan permasalahannya Bu ya. Betul, betul. Nah, dalam pelaksanaan home visit itu ada tantangannya seperti apa Bu? Apakah lancar-lancar saja, misalnya kan itu kan berkelompok ya, jadi siswanya tidak satu atau dua orang, jadi berkelompok, bahkan seperti tadi Ibu sampaikan membentuk sebuah geng gitu kan. Tantangannya Bu, apakah semua orang tua mendukung ataupun misalnya merasa tidak bahwa anak saya ini baik-baik saja gitu kan? Nah, tantangannya memang pada awalnya dari anak yang tidak mau sekolah dulu ya tantangannya. Jadi merasa orang tuanya itu merasa gimana gitu, anak saya kan benar gitu, tapi kita cari gali terus ya, kita gali terus apakah pada awalnya memang anak itu selalu istilah sekarang pembulian gitu ya terhadap anak tersebut dari kelompok itu. Nah ternyata tadinya orang tua juga nggak terima itu ya, setelah dikasih saran nih itu masih saja gitu ya, sampai anak tersebut dari sini ya solusinya supaya orang tuanya menerima anak tersebut. Dari sini anak tersebut satu kelompok itu oleh wali kelasnya dibawa ke siswa tersebut. Jadi dipertemukan gitu ya. Gitu. Berarti kan itu kalau di paradigma etika yang kami pelajari di CGP itu Bu, itu paradigma ini individu lawan kelompok gitu kan. Terus juga mungkin Ibu juga kan pasti mempertimbangkan paradigma jangka pendek dan jangka panjangnya ya Bu ya gitu kan. Nah, kalau menurut Ibu gitu, kalau permasalahan itu tidak diselesaikan, jangka pendeknya seperti apa, jangka panjangnya seperti apa Bu kira-kira Bu? Kalau tidak tentu saja ada korban kan gitu. Pastinya ada korban karena berkelompok dengan satu orang kan pastinya yang satu orang pasti kan jadi korban. Nah selanjutnya Bu, dalam penyelesaian masalah tentunya kan permasalahan itu kan beraneka ragam ya. Tadi salah satunya anak seperti membuat seperti geng seperti itu yang mengakibatkan pembulian terhadap siswanya. Nah Ibu sebagai pimpinan di UPTD SD Negeri 4 Kujangsari ini, dalam penyelesaian masalah biasanya itu membuat jadwal penyelesaian gitu kan, atau mengagendakan, atau biasanya langsung menyelesaikan begitu masalah terjadi langsung hari itu juga selesai gitu kan? Tidak kan sesuai dengan melihat tadi kan kita kan mengidentifikasi masalahnya. Untuk hari ini kan tidak semua anak bisa satu kelompok dipanggil gitu. Jadi ada tahapannya. Ada tahapannya. Ya satu orang dulu gitu agar bisa beri informasi dulu gimananya gitu. Kenapa sampai terjadi seperti itu? Itu yang pertama. Yang kedua jadi bertahap sampai yang terakhir yang mereka anggap ketua gengnya ya. Tapi kan ya namanya sudah menjadi ketua, diplomasinya pintar gitu. Udah pandai anaknya ya gitu kan. Pandai. Seolah-olah dia merasa benar gitu kan. Dia enggak, itu bukan saya gitu. Informasi semuanya juga dari bukan kelompok itu, informasi sebenarnya gimana, akhirnya memang tetap kelompok itu yang penyebabnya akar permasalahannya Bu ya. Nah, selanjutnya Bu gitu kan, tadi permasalahan terus caranya gitu kan. Nah, kira-kira nih faktor-faktor apa yang selama ini di sekolah Ibu dipimpin ini yang mempermudah atau membantu Ibu dalam menyelesaikan permasalahan? Apakah kan di sekolah kita kan ekosistem gitu ya Bu, ada guru, ada komite, ada orang tua dan siswa itu sendiri. Di sini kelebihannya gitu ya, faktor-faktor yang mempermudah itu apa saja Bu? Ya kelebihannya yang pertama guru-gurunya gitu, sigap dalam menghadapi masalahnya gitu.
Jadi tidak hanya misalnya kelas 6 guru kelas 6 saja, tidak. Jadi semuanya bekerja sama, itu berkolaboratif ya. Juga ke orang tua juga sangat membantu, juga sebagai komite, juga sebagai perantara ke orang tua itu, sehingga permasalahan bisa diselesaikan. Yang terakhir ini Bu Kepala ya, nah, hikmah dari keseluruhan atau pembelajaran kan, kita setiap ada permasalahan pasti ada pembelajaran itu Bu ya, yang bisa dipetik gitu kan. Dari tadi contohnya Ibu menyelesaikan permasalahan anak yang membuat seperti kelompok geng, itu seperti bagaimana Bu hikmahnya Bu? Jadi hikmahnya, saya sebagai pendidik di sini ya ada hikmahnya juga, karena mereka kan masih anak-anak ya. Kita sebagai orang tua gitu, orang tua yang kedua ya tentunya di sekolah, hikmahnya kita harus benar-benar lah memperhatikan siswa gitu. Jadi bagaimana merangkul siswa, ketika siswa sudah dirangkul, kedekatan kita dengan siswa gitu ya mulai berubah lah gitu. Hikmahnya sebagai pemimpin supaya harus tetap kita gimana gitu ya, Jadi contoh ya Bu ya. harus jadi contoh gitu, sehingga cara penanganan tidak dia guru sendiri yang menangani, tidak, tapi saya juga ikut menangani Langsung gitu, terjun langsung ya siswa. Jadi kadang-kadang ya guru kelasnya sedang ada kegiatan kan ditinggalkan, kan pasti bikin ulah gitu ya. Ya sudah tahu, panggil satu, sini sudah ceritakan apa masalahnya. Oh ya sudah. Sungguh dari percakapan ini banyak hikmah buat saya juga Bu sebagai CGP gitu ya. Jadi tadi sampaikan permasalahan seperti ini Ibu selalu berkolaboratif seperti. Mudah-mudahan pengalaman yang Ibu sampaikan tadi, bagaimana cara menghadapi keputusan dari etika ataupun rujukan moral, kita juga harus memperhatikan dan paradigma jangka pendek dan jangka panjang untuk anak tersebut. Mudah-mudahan itu bisa saya teladani dan nantinya saya bisa menerapkan hal yang serupa Bu. Gitu kan. Sekali lagi terima kasih Bu atas waktunya. Sama-sama. Itu harapan dari kami ya sebagai pemimpin sini, dan untuk para CGP juga semuanya, mudah-mudahan jadi kesananya bukan hanya sekarang saja mengikuti prosedur materi modul-modul mengisi, tapi diharapkan nanti setelah selesai kita akan menjadi guru, bisa menggerakkan seluruh guru ya di lingkungan dan juga di lebih luas lagi. Jadi sekali lagi terima kasih ya Ibu Kepala ya, mengganggu waktunya, mohon maaf gitu. Terima kasih atas berbagai macam informasinya. Karena di sini Enggak ada kopi.